Hadis hari ini hadis riwayat daripada Sayyidina Hakim ibn Hizam. Ini seorang perawi riwayat hadis namanya Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam nama beliau. Beliau ni dari kecil beliau asli penduduk kota Makkah. Beliau ni asli penduduk kota Makkah. Nama beliau Hakim ibn Hizam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini lebih senior dari Rasulullah dari sisi usia. Ada yang mengatakan sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya. Tapi banyak riwayat-riwayat tabakat rijal kita baca, beliau ini lebih dahulu lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pas pada tahun Amal Fil, pada tahun Fil. Tahun Fil adalah tahun gajah. Ini banyak dipeleset-pelesetkan orang kisah tentang tahun gajah ini. Memang jelas bahawa Nabi memang lahir di tahun gajah. Tahun gajah maksudnya ketika itu gajah Abraha datang nak menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi dahulunya belum ada tahun kepastian untuk mencatat seseorang itu lahir. Pakai musiman saja yang mencatat untuk menandakan bahawa dirinya lahir. Jangankan dulu di zaman jahiliyah, di zaman orang tua itu dulu macam itu juga. Siapa lahir bilu, sianu tu lahir tumak, kata gitu ke nenek gitu. Sianu tu lahir pas ketika sianu ditangkap buaya kan. Ya. Dengan kisah dia kaitkan, dia tak menghitung tahun. Kalau sianu tu kapan lahir tumak? Sianu tu lahir pas ketika rumah sianu terbakar. Dengan pokoknya ada peristiwa tahun itu, maka dikaitkanlah, diingatkan orang yang lahir tahun itu dengan kejadian yang ada di tahun itu. Begitu orang tua dulu. Di zaman Nabi juga begitu dahulunya, zaman Nabi lahir jahiliyah. Nabi lahir tak jelas tahun berapa, yang pastinya ketika tahun itu gajah tentara Abraha bergajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Memang itu yang tahun Fil. Maka orang-orang akan mengingat, oh setahun sebelum tahun Fil, oh 2 tahun sebelum tahun Fil, ada 3 tahun setelah tahun Fil. Pokoknya jadi rujukan tahun Fil itulah yang menjadi patokan orang-orang menandakan awal dia dilahirkan. Nah, Sayyidina Hakim ibn Hizam ini lahirnya itu pada tahun, ada mengatakan 13 tahun sebelum tahun bergajah tadi, atau tahun gajah tadi. Ada yang mengatakan memang di tahun gajah itu. Tapi ada yang uniknya. Apa? Wulida bi jawfil Ka'bah. Dia ni lahir di dalam Ka'bah. Nah, ini Hakim ibn Hizam ni lahir dalam Ka'bah. Jadi ada pertunjukan di dekat Ka'bah. Memang orang Arab dahulunya pertunjukan itu di dekat Ka'bah saja. Jadi tempat mengumpulkan orang ramai itu di depan Ka'bah. Makanya terbit syairnya Hasan bin Sabit itu di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, digantung depan Ka'bah, orang membacanya. Jadi dulu ingin mengumpulkan orang di depan Ka'bah. Di Ka'bah itulah orang dari dulu sudah ramainya. Ada yang berbaju, ada yang tidak, ada yang dalam keadaan berpakaian, ada yang tidak. Pokoknya seluruh kegiatan keramaiannya masyarakat itu dibuat di depan Ka'bah. Ibunya Hakim ibn Hizam ini datang ikut menyaksikan atraksi-atraksi yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kota Makkah. Tiba-tiba ada yang mengatakan waktu sore, ada yang mengatakan waktu siang, tapi banyak mengatakan di sore hari. Tiba perut ibu terasa sakit. Ibu perut terasa sakit nak melahirkan. Ya, nak melahirkan. Jadi bagaimana caranya sakit nak melahirkan? Kemana? Nak pergi ke rumah si fulan, nak pergi ke rumah siapa? Akhirnya sang ibu memberanikan diri untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ibu masuk ke dalam Ka'bah dan ibu melahirkan anak. Itulah namanya Hakim ibn Hizam. Jadi lahirnya Hakim ibn Hizam ini di dalam Ka'bah, fi jawfil Ka'bah. Jadi ketika itu kafir Quraisy kehidupan belum ada syariat ketika itu. Nabi Muhammad juga belum dilahirkan ketika itu. Maka lahirlah di dalam Ka'bah. Ya memang ya kerja orang di dekat Ka'bah dulu pekerjaan yang ya banyak nilai maksiatnya lah dulu. Ya, karena memang syariat belum ada saja. Maka Nabi Muhammad lahir, itulah Nabi robah kebiasaan jahiliyah itu kepada kebiasaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nur. Jadi fi jawfil Ka'bah. Jadi tidak ada kata Syekh la ya'rifu hadza li ghairi.
Jadi tidak ada yang kita jumpakan sejarah orang yang lahir di dalam Ka'bah kecuali Hakim ibn Hizam. Jadi Hakim ibn Hizam lahir di dalam Ka'bah. Ini luar biasa nih anak ini lahir dalam Ka'bah. Ya, kita jangankan untuk lahir dalam Ka'bah, masuk Ka'bah pun tidak. Ya, memegang Ka'bah pun dengan harus mujahadah. Hanya dalam Ka'bah. Ternyata tak menjamin orang lahir dalam Ka'bah kemudian langsung beriman kepada Nabi. Hakim ibn Hizam ni termasuk yang lambat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim ibn Hizam tak pernah pula memusuhi Rasulullah secara pribadi. Tak pernah. Hakim ibn Hizam tak pernah memusuhi baginda Nabi SAW. Tapi Hakim ibn Hizam karena malu-malunya Hakim pernah ikut perang. Ikut perang melawan orang Muslim. Itu yang membuat dia Islam. Jadi suatu ketika terjadinya perang Uhud di Madinah. Orang-orang kafir Makkah menyerang ke Madinah untuk perang Uhud. Jadi kata Hakim ibn Hizam, untung aku selamat, kata Hakim ibn Hizam. Ini setelah dia masuk Islam. Dia ni masuk Islam pas setelah Fathul Makkah. Jadi 2 tahun 3 tahun menjelang Nabi meninggal dunia baru dia masuk Islam. Jadi yang dia katakan ketika dia masuk Islam, aku ni untunglah, kata Hakim ibn Hizam, Allah takdirkan aku masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat ketika perang Uhud. Nah, coba kalau aku mati ketika perang Uhud, kata Hakim ibn Hizam, pastilah aku tidak akan mencicipi nikmat iman ini. Nah, Hakim ibn Hizam ada yang menyelamatkannya ketika perang Uhud dan balik Hakim ibn Hizam, dan akhirnya Hakim ibn Hizam pun masuk Islam. Jadi ketika Hakim masuk Islam, Hakim ibn Hizam masuk Islam, aku sebenarnya lebih dahulu dari Abu Bakar itu mencintai Islam. Aku belum gayanya. Jadi ketika lah dalam masuk Islam, ya memangnya asli penduduk Makkah, dia tahu baginda Nabi SAW. Aku sebenarnya lebih dahulu daripada Abu Bakar masuk Islam. Aku lebih dahulu yakin kepada Muhammad ini. Aku lebih dahulu yakin kepada ajaran yang dibawa Muhammad ini setelah beliau masuk Islam. Tapi aku melihat orang-orang tokoh-tokoh Arab Quraisy jahiliyah selalu beribadah dengan ibadah yang lama. Tidak ada yang mengikut Muhammad ini. Itu yang membuat aku ragu, katanya. Sambung jadi buatnya kan. Ya katanya, lebih dulu aku yakin kepada agama Muhammad ini. Dahulu aku yakin kepada agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Cuma senior-senior kota Makkah ini, senior-seniornya kafir Quraisy ini masih beribadah seperti ibadah yang lama. Masih beribadah seperti ibadah yang dulu. Jadi kalau bahasa kita ya, aku malu untuk mengikuti Muhammad. Nah, itu dia. Jadi kepelajaran di kita, jangan malu-malu di atas kebaikan. Takut kita khawatir kita nanti lama-lama malu tadi kita itu pun ternyata membuang iman kita. Maka Sayyidina Hakim ibn Hizam nak ikut ke Muhammad segan. Karena senior-senior Makkah masih banyak. Tak ikut Muhammad, kita yakin memang ajaran Muhammad ini adalah ajaran yang benar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima keislaman Sayyidina Hakim ibn Hizam. Ada beberapa orang yang berencana masuk Islam, ada yang memang jadi masuk Islam, ada yang tidak. Tapi dia punya perjuangan terhadap Islam. Nah, banyak sahabat-sahabat dan ada yang belum sempat juga masuk ke dalam Islam. Nah, akhirnya Sayyidina Hakim ibn Hizam masuk Islam. Cuma dengan 2 tahun sebelum Nabi wafat, 3 tahun kemudian Nabi pun wafat. Jadi Hakim ibn Hizam ini cukup lama beliau hidup, panjang usianya. Ada yang mengatakan 60 tahun sebelum Islam dan 60 tahun setelah Islam, berarti 120 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun sebelum Islam dan 60 tahun setelah Islam. Ada yang mengatakan 60 tahun itu beliau dalam keadaan Islam. Jadi 60 tahun itu beliau dalam keadaan Islam. Semenjak beliau masuk Islam dan sampai beliau meninggal dunia, beliau tak meninggalkan Islam. Dan yang berguru kepada beliau itu adalah Sayyidina Hasan ibn Thabit. Itu yang selalu kita baca nazam dan syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala.
Bahkan Hasan bin Sabit itu dibuat tempat satu untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat tempat satu di masjid untuk berqasidah memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hakim ibni Hizam ini orang yang sangat tajir. Setelah masuk Islam, wah, luar biasa. Curahnya terhadap Islam. Luar biasa. Beliau punya onta, 100 ekor onta. Allahu Akbar. 100 ekor onta, beliau wakafkan, beliau serahkan 100 ekor onta itu untuk perang fi sabilillah. Setelah beliau masuk Islam, memang beliau ini orangnya loyal. Memang beliau ini orangnya dermawan. Setelah beliau masuk Islam, beliau punya 100 ekor onta. Dia datang ya Rasulullah, ya Rasulullah, ontaku ini biasa dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy juga ketika perang. Hari ini aku masuk Islam, aku serahkan ini, pakailah untuk perang fi sabilillah. 100 ekor onta beliau hibahkan, beliau wakafkan untuk kaum muslimin. 100 ekor onta kalau saya untuk ini 70 juta kali 100 berarti 7 miliar. Itu orang kalau bersedekah itu tak tanggung-tanggung. 7 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Kalau sedekah 2.000 nya ditanya lah, lambe siap di masjid. Mau apa caranya? Sedekah tiap saat 2.000. Jadi sedekah banyak. Dan bahkan ketika orang haji, beliau menyembelihkan 1.000 ekor kambing untuk orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji dari itu kan butuh dengan makanan, butuh asupan makanan. Akhirnya beliau sembelihkan 1.000 ekor kambing tadi dan beliau masak, beliau bagi-bagikan kepada orang-orang haji. Nah, maka terkenallah dermawannya seorang sahabat Nabi, walaupun dia terlambat masuk Islam, tapi dia sudah banyak melakukan sesuatu kebaikan terhadap Islam. Itulah dia Sayyidina Hakim ibni Hizamin radhiyallahu taala an. Jadi dahulunya ini masa-masa Hakim ibni Hizam ini dah kaya nih. Dulu Hakim ibni Hizam biasa-biasa saja kehidupan beliau. Nah, ini Hakim ibni Hizam dan beliau menjadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan beliau termasuk orang yang disebut dan dikenang namanya. Itulah beliau punya murid sahabat Nabi juga, namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Qala, masuk ke hadis. Apa kata Hakim ibni Hizamin radhiyallahu taala anhu? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Ini tentang beliau meminta ke Rasulullah. Ini belum kaya lagi nih. Belum kaya, kehidupan masih biasa-biasa saja. Ya, kehidupan biasa-biasa dan kadang serba kekurangan. Jadi kita tak boleh pula memandang orang yang hari ini miskin, kita pandang remeh, kita pandang hina, jangan. Nanti jangan-jangan dia Allah balikkan lebih kaya dibandingkan kita. Maka tak usah, kita yang kaya pun jangan terlalu sombong, jangan meremehkan orang. Jangan nak membayar orang pula dengan duit lagi apa semacam. Ada orang kaya yang sombong itu, kita pernah jumpa. Jadi kalau dia berjumpa dengan kawannya dan kawannya ini memang orang biasa-biasa saja, langsung dihitung dan bisa menghitung togak wang kini kok gitu. Maksudnya mulai dari bajunya, sarawanya, kopiahnya, jasnya. Paling kencang kok paling mahal baju sarawang pakai kok total sedikit 300.000 punya gini. Nah, ada kawan yang seperti itu, orang kaya sombong. Kalau dengkul jam tanya oleh jam dengkul 80 juta. Langsung begitu kan. Memang sombong. Nah, hati-hati gitu. Orang yang fakir hari ini nanti bisa jadi kaya. Orang yang kaya bisa jadi miskin. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Allah berkehendaki orang yang mulia Allah hinakan, orang yang hina Allah muliakan. Bisa. Jangan kita kira tak bisa pula. Bisa. Orang yang hina Allah muliakan, orang yang mulia Allah hinakan. Yang mulia dulu dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan segala macamnya. Tiba-tiba Allah hinakan. Berapa hendaknya mulianya, dimuliakan orang Fir'aun itu dulu. Kemana-mana Fir'aun bisa, hebat. Fir'aun nak inginkan seperti apa, nak inginkan wanita yang mana, nak inginkan harta yang mana. Bisa Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun hina sehina-hinanya. Meninggalnya Fir'aun pun
terapit oleh air ketika di dalam lautan. Siapa lagi? Raja Namrud yang sombong, yang pongahnya. Raja Namrud meninggal dengan sebabkan satu ekor lalat saja. Maka oleh karena itu jangan kita meremehkan orang, jangan kita menyepelekan orang, walaupun mungkin dalam status sosial kita lebih mulia daripada orang, tapi bisa jadi nanti suatu saat nanti orang tadi jauh lebih mulia dibandingkan kita. Itu kalau berbicara sisi dunianya. Kalau berbicara sisi akhiratnya, mungkin tahajud orang tadi malam lebih lama daripada kita, mungkin qiyamul lailnya lebih khusyuk daripada kita, mungkin ibadahnya lebih banyak daripada kita. Maka oleh karena itu jangan sampai menyepelekan siapa saja daripada kita. Begini, Nabi tak pernah menyepelekan orang. Bahkan orang fakir, orang miskin pun duduk di nampan Rasulullah. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. ويحب الفقراء ويجلس معهم ويعوض مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يحكر فقيرا أذقاه وأشواه. Baginda Nabi SAW mencintai orang fakir, mencintai orang miskin, dan Nabi duduk bersama mereka, duduk dengan fakir miskin, bahkan satu nampan dengan mereka. Ini ada nampan-nampan Nabi, isinya berapa? 9 orang, Pak. Isi nampan Rasulullah 9 orang. Bukan sendiri Nabi makan. Tangan di dalam nampan Nabi itu 9. Berapa kira-kira itu? Seorang Nabi, berapa nak mulianya Rasulullah? Lebih mulia daripada seluruh dunia dan isinya. Tapi Nabi SAW ketika baginda Nabi makan, nah nampan, isi nampan Nabi jadi 9. Di situ ada tangan orang fakir, di situ ada tangan anak yatim, di situ ada tangannya penguasa juga, di situ ada tangannya orang-orang yang berdosa, tangan yang baru masuk Islam sama. Itu hebat Rasulullah. Wa yajlisu ma'ahum, duduk Nabi bersama mereka, dan bahkan Nabi juga menyenguk mereka sakit. Bayangkan orang fakir miskin pun dijenguk Rasulullah. Kalau kita orang-orang kaya hari ini, tengok dulu yang sakit itu kayu atau enggak. Kemudian kedua, tengok dulu rumah sakitnya rumah sakit mewah atau tidak. Kalau rumah sakit biasa-biasa saja, apalagi kalau rumah sakit umum mungkin, itu mungkin ada yang nengok dulu. Tunggu keluar aja lah dari rumah sakit, dan nunggu sehat, baru dijenguk. Nah, jangan. Itu kehidupan Rasulullah. Nabi itu tawadhu, luar biasa tawadhu. Kira-kira mana yang lebih banyak amalan kita dari Rasulullah? Banyak lebih banyak kebaikan-kebaikan kita daripada Rasulullah. Baginda Nabi saja tak ada kehidupan beliau sombong sedikit pun. Mengapa kita harus sombong? Yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'hum wa ya'udhu marqahum wa yushayyi'u janaizahum. Dan begitu juga Rasulullah menyelenggarakan jenazahnya orang-orang fakir. Maka kita tak boleh memandang remeh kepada siapapun juga, ya, apalagi kepada orang-orang yang mungkin di bawah kita status sosialnya, di bawah kita status kealimannya. Tak boleh kita memakai pakaiannya. Allah sombong itu punyanya Allah. Al-kibriya uridai, sudah ada di dalam hadis qudsi, sombong itu pakaian aku, siapa yang memakainya maka akan aku cabut daripadanya. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian sombong. Jangan sampai kita sombong diri kita, tawadhu selalu diri kita. Nah, ini yang kadang kita susah untuk mengelakkan. Karena tiba-tiba sombong dengan ria itu beda-beda tipis gitu. Ayolah ngaji kita di tempat itu tuh, di situ tuh bagus kajiannya, kami selalu kaji di situ. Itulah nanti itu kalau duduk-duduk di situ pun ada kajian, ada katanya enggak usah di situ lagi salat, di situ aja lah gitu. Maka kami berubah macam ini, alim seperti itu karena ngaji di situlah katanya. Tuh. Berarti seolah-olah orang kita sepelekan kealiman orang, kita sepelekan kesalehan orang.